Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang CRUD VBNet. Kita akan mulai pakai VBNet 2008 boleh, 2010 boleh, 2012, 2013, 15, 2019, 2022 silahkan, tidak ada masalah. Sekarang kita create project. Create project. Kemudian kita beri nama CRUD VBNet. Kemudian eh, eh, oh gini aja deh, CRUD VBNet database-nya akses aja lah ya. Nanti database yang lainnya akan saya bahas pada video yang berbeda. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita simpan dulu projectnya. Nah, ini saya nyimpennya di mana ya? Saya nyimpennya di D data VB, koleksi program VB, koleksi program VBNet. Nah, ada saya nyimpennya di sini aja deh. Select folder, kemudian klik save. Nah, setelah itu kita buka database aksesnya. Kita pilih database akses, kemudian blank database. Ini namanya apa ya? DB latihan namanya. eh Oke, di browse dulu deh. Di browse dulu D data VB, koleksi program VB, VBNet. Kemudian saya pilih CRUD Access, bin debug. Nah, di sini saya naruhnya. Saya beri namanya adalah DB latihan. Kemudian kita klik OK. Lalu klik create. Kemudian klik kanan, lalu desain table. Ini namanya TBL user. Kita akan coba mengenter data user. Ini misalkan kode user, nama user, PWD user, kemudian status user. Jadi status user ini dia sebagai admin kah? Dia sebagai operator kah? Dan lain sebagainya. Ini saya gunakan teks aja. Teksnya misalkan 5. Nama user 50. Password user 10. Status user misalkan 15. Kita simpan. Kemudian kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita akan membuat UI-nya dulu. Supaya bagus, saya akan mempergunakan group box. Di sini ada group box yang pertama. Kemudian doc-nya saya ubah menjadi top. Kemudian ada lagi group box yang kedua. Doc-nya tetap saya ubah posisinya. Doc-nya menjadi top. Kemudian ada lagi group box di dalamnya. Dock-nya left dan ada lagi group box di dalam sini di sebelahnya. Kemudian dock-nya saya ubah menjadi fill. Dan yang terakhir di sini ada data grid view. Ada data grid view. Nah, ini data grid view. Namanya saya ganti menjadi DGV. Kemudian dock-nya saya ubah menjadi fill. Ini seolah-olah CSS-nya VB.NET. Nah, begitu. Seolah-olah ini CSS-nya VB.NET. Oke, sekarang kita akan mendesain UI di bagian entry-annya di sini. Kalau kita lihat, di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita butuh 4 label. Labelnya di double klik aja. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian kita atur dulu supaya rapi. Misalkan begini.
Ini auto size-nya saya buat false. Kemudian border style-nya saya ubah menjadi fix 3D. Dan size-nya saya ubah height-nya menjadi 21. Misal begitu. Tidak diubah juga nggak apa-apa. Ini hukumnya sunnah aja sih. Mubah, hukumnya mubah. Mau diubah silakan, tidak pun tidak apa-apa. Kemudian label satu teksnya kita ganti menjadi kode user. Ini menjadi nama user. Ini menjadi password. Ini menjadi status. Nah, di sini sekarang kita gunakan text box. Kode user mempergunakan text box. Nama user text box. Password user text box. Status user pakai combo box. Nah, kalau di VBNet itu bikin UI cepet banget dan ngodingnya pun cepet juga sih. Oke, nama user kita panjangkan sedikit. Oh, yang lain-lain juga eh, 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 boleh deh kita panjangkan dulu sedikit. Nah, cukuplah kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan beberapa button di dalamnya. Kita butuh button tuh sebanyak 5. Ini untuk simpan, ini untuk edit, ini untuk hapus, ini untuk batal, ini untuk tutup. Nah, jadi kita ada butuh 5 buah button. Docknya supaya langsung rapi, saya pilih lab. Nah, ini kita kecilin. Kita ubah dulu fontnya agak besar dikit. Atau nanti buttonnya kita kecilin. Ya, ini kita ubah buttonnya menjadi teksnya ya. Simpan. Ini menjadi edit. Teksnya diubah. Ini menjadi hapus. Ini menjadi batal. Dan ini menjadi tutup. Yang saya ubah baru teksnya aja. Name-nya, nah ini mau diganti. Boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ini teks dari grup box 3 kita ganti menjadi proses. Kemudian tempatnya menjadi cari data. Nah, kalau di VBNet ngedesain UI itu cepet banget. Ya, cepet banget. Ini kalau mau ditambah icon, boleh. Posisinya kita turunkan ke bawah pada properti text legend. Kemudian satu persatu kita ganti ikonnya pada properti image. Di sini ada image. Nah, saya memilih local source. Saya akan mencari VB icon PNG. Untuk simpan saya gunakan gambar disket. Untuk edit saya gunakan gambar edit gambarnya apa ya? Pensil deh boleh. Untuk hapus saya gunakan gambar mana hapus misalkan. Nah, ini deh potong. Oke. Untuk batal saya gunakan tanda atau icon undo. Mana icon undo? Nah, batal. Dan untuk tutup saya gunakan icon close. Nah, ini udah jadi cepet ngedesain UI di VB.NET itu. Setelah itu, kita sekarang akan mulai ngoding, ya. Kita double klik dulu di sini pada formnya, pada title-nya atau ya pada title-nya, sorry karena ini udah ada grup box dan lain sebagainya. Pada title-nya double klik, klik-klik. Nah, karena kita mempergunakan database akses, maka kita perlu namespace, yaitu import imp spasi sy sistem titik data titik oleh db enter. Jadi ngetiknya jangan banyak-banyak ya. Im spasi sy titik da titik all
enter, gitu. Kenapa ini error? Karena sudah ada di atas, jadi 2 kali. Oke, nah sekarang di sini kita akan definisikan beberapa variabel, yaitu dimcon s oleh db connection, dimdas oleh db data adapter, dimds s dataset, dimcmds oleh db comment, dimdrs oleh db data reader. Untuk apa ini? Ini untuk koneksi ke database. Ini untuk menampilkan data ke data grid view. Ini juga sama. Dia berpasangan tuh yang atas dengan DA dengan DS itu berpasangan. Fungsinya sama. Untuk menampilkan data ke data grid view. Nah, tapi kalau CMD dan DR ini untuk menampilkan data ke, anggap aja sekarang anggap aja selain DGP. Begitu aja dulu. Ini juga sama untuk view data ke selain DGP. Walaupun sebenarnya menampilkan data ke dalam data grid view bisa sih menggunakan CMD dan DR bisa. Tapi pembahasannya nanti aja. Sekarang kita bikin sub koneksi. Con sama dengan new oleh DB connection. Nah, kita kan pakai database Access 2007 nih. Jadi begini koneksinya. Provider sama dengan Microsoft AC oleh DB 12.0 titik koma. Data source-nya namanya apa tadi? DB latihan ACCDB. Kemudian koneksinya dibuka. Nah, di VB.NET cara koneksi itu cukup cuma begini aja sih. Sangat mudah. Yang penting Anda tahu provider untuk akses 2003 berapa, untuk akses 2007 berapa. Ini bisa dicari di internet. Oke, nah sorry, fontnya saya kecilin dulu deh sedikit, jadi 15. Gini ya. Nah, sekarang kita akan siapkan beberapa sub. Sub kosongkan. Buat apa ini? Nanti ini kalau habis diisi, habis diisi, habis diisi, habis diisi, begitu klik simpan, begitu klik edit, begitu klik hapus, begitu batal, ini harus kosong kembali gitu. Itu maksudnya. Jadi kita kosongkan ya. Text box 1 clear, text box 2 clear, text box 3 clear. Combo box 1 tidak bisa di clear gitu. Karena combo box 1 itu kalau di clear malah error. Jadi dia harus membuang isi teksnya yang ada di sini nih. Caranya bukan clear, tapi combo box 1 teks buang teksnya. Nah, yang di sini teksnya buang. Kalau misalkan di sini ada dus, nah ini sih kata dus dalam berupa teks itu dibuang gitu maksudnya. Dan text box 1 jadi fokus kursor. Sekarang kita buat sub data baru, yaitu programmer yang baik adalah programmer Kopas. Data barunya kita akan copy dari sini, paste di situ, kemudian fokusnya ke textbook 2. Gitu. Kemudian kita bikin sub ketemu. Sub ketemu itu nanti kalau datanya ada, maka dia harus tampil di masing-masing textbook. Ya. Jadi di textbook 2 tampilkan DR nama user. DR nama user. Ini harus sama ejaannya. Walaupun huruf besar kecilnya tidak harus sama, tidak apa-apa. Kalau di VB.NET, kalau di PHP beda lagi. Harus sama besar kecilnya huruf, apa yang ada di coding dengan apa yang ada di tabel. Nama-nama fieldnya. Kemudian textbox 3. Teks adalah ambil PWD user. Tampilkan PWD user. Dan di combo box 1 teks, DR
status user. Kemudian text box 2 fokus. Jadi text box 2 itu nama. Jadi kalau ketemu namanya fokus. Tapi text box satunya labelnya false. Text box satunya jangan dioprek karena text box satu akan menjadi index. Di sini kan text box satu itu jadi index, lihat nih. Index ini tidak boleh dioprak-oprek dan tidak boleh dihapus, tidak boleh diganti. Kemudian kita bikin tampil grid. Nah, jadi tadi udah dibahas bahwa DA dengan DS itu berfungsi untuk menampilkan data ke dalam data grid view. Jadi kita bikin gini, DA sama dengan new oleh DB data adapter, oleh DB data adapter, tampilkanlah seluruh kolom dari tabel user. Kemudian DS sama dengan new dataset, data adapter diisi dengan dataset, data grid view, data sortnya berasal dari DS, table 0. Dan data grid view, read only-nya true. Dia nggak boleh dioprak-oprek. Kemudian bikin lagi, sub cari kode. Kenapa sih bikin subnya banyak-banyak banget? Tujuannya nanti satu kali dibuat, satu kali dibuat, satu kali dibuat, satu kali dibuat, nanti tinggal dipanggil ketika dibutuhkan. Itu tujuannya. Dibuatnya satu kali, begitu butuh, panggil nama subnya, panggil nama subnya, panggil nama subnya. Gitu tujuannya. Sekarang untuk sub cari kode begini. CMD sama dengan new oleh DB comment. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel user yang kode usernya diketik di text box 1. Gitu. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel user. Ini kan namanya TBL user, ya. Yang kode usernya ada di text box 1. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader DR read. Nah, udah sampai sini aja. Jadi SQL-nya dibaca, dieksekusi, ya SQL-nya dieksekusi, lalu dibaca. Nah, sekarang tinggal kita mulai di sini. Ketika form dipanggil, ini center to screen, ketengahkan layarnya. Lalu call koneksi. Lalu call kosongkan. Lalu call tampil grid gitu. Koneksi dia akan memanggil ini. Kosongkan dia akan memanggil ini. Tampil grid dia akan memanggil ini. Oke. Sekarang akan kita coba apa yang terjadi ketika kita run. Run. Kita lihat ada error tidak. Nah, ternyata dia memunculkan error. Dia mengatakan DB latihan SSCDB itu sedang dibuka, sedang digunakan. Hentikan dulu programnya, stop debugging, aksesnya tutup dulu, close, jalankan lagi, run. Nah, oke, mau dia sekarang jalan. Tinggal nanti kita ngisi di sini kode user, nama user, password, gitu. Oke. Nah, oh, tapi ada yang terlewat. Ini kita masukin text box untuk mencari data. Text box masukin, multi-line-nya true, doc-nya fill. Nah, gitu. Jadi nanti nyari datanya di sini. Oke. Sekarang sebenarnya kita tinggal bermain di sini sih. Kalau diklik simpan, klik-klik. Oke, kita lihat ya. Kita lihat begini nih. Ketika kita klik button satu, yaitu button simpan, kita lakukan validasi dulu. Apabila text box 1 masih kosong atau text box 2
masih kosong, atau textbox 3 masih kosong, atau combo box 1 masih kosong, maka munculkan pesan data belum lengkap, exit sub gitu. Jadi kalau ini belum diisi, ini belum munculkan pesan data belum lengkap dan exit sub. Keluar dari sub supaya program di bawahnya jangan dibaca. Gitu. Nah, kalau udah itu, sekarang kita lakukan gini. Call cari kode ya. Apabila if not there has wrong, apabila ini masih ingat cari kode? Cari kode itu adalah tampilkanlah seluruh kolom dari tabel user yang kodenya diketik di textbox 1. Dieksekusi itu query-nya lalu dibaca. Gitu. Cari tuh kode yang ada di textbox 1 itu ada atau tidak. Apabila datanya tidak ditemukan, maka simpan di sini. Gitu. Dim simpan as string adalah insert into tbl user values. Nah, diambil dari mana? Diambil dari textbox 1 sebagai kode. Diambil dari textbox 2 sebagai nama. Diambil dari textbox 3 sebagai password. Dan diambil dari combo box 1 sebagai status. Gitu. Oke. Jadi setelah itu CMD sama dengan new oleh DB komen. Nama stringnya apa tadi? Simpan kon. Nah, jadi justru koneksinya kalau di VBNet koneksinya ditaruh di belakang, bukannya di depan. Kemudian CMD execute non query. Kenapa non query? Karena dia bukan select select select, tapi dia insert update delete nantinya gitu. Setelah berhasil menyimpan, maka munculkan atau panggil sub kosongkan. Panggil sub tampil grid. Lalu beri pesan. Beri pesan. Pesannya apa? Data berhasil disimpan. Dah selesai begitu. Ini di coding simpan. Yuk kita coba. Simpan dulu. Kemudian klik run. Misalkan USR01 namanya admin, passwordnya admin, statusnya sebagai admin. Simpan. Data berhasil disimpan. Lagi USR02 namanya Ujang. Passwordnya 123, statusnya sebagai user. Simpan. Oke, selesailah proses simpan. Sekarang kita mulai ke sini, ya. Kita mulai ke proses edit. Klik-klik. Di sini kita ngoding. Perlukah kita ngoding? Jangan. Sebaiknya di copy aja dari atas. Kita copy dari atas sampai end it, copy, lalu paste di sini. Kasusnya sama, kasusnya sama. Apabila textbox 1, 2, 3 combo belum diisi, munculkan keterangan data belum lengkap. Nah, sekarang cari dulu yang ada di sini tuh kodenya. Apabila ditemukan, itu sekarang kebalikan. Apabila ditemukan, maka edit dengan sintak update-lah tabel user. Gitu. Ubahlah, ubahlah apa? Ubahlah nama user dengan isi textbox 2. Ubahlah PWD user dengan isi textbox 3. Ubahlah
status user dengan isi combo box 1. Yang mana yang diubah? Yang kode usernya, gitu. Yang kode usernya ada di text box 1. Karena ini primary key-nya, ID-nya. Karena di sini edit, di sini pun edit. Gitu. Cuman di sini kalimatnya data berhasil diedit. Yuk kita coba tes. Oh, harusnya ini ada proses cari kode dulu nih. Di text box 1, saya akan melakukan double klik. Klik-klik. Lalu di sini saya berikan eventnya countdown. Countdown. If key kode sama dengan enter, enter, maka call cari kode. If there has row, jika datanya ada, maka call ketemu. Panggil ketemu ini. Ini ketemu. Gitu. Panggil. Sebuah sub namanya ketemu. Tapi, ada tapinya. Else, apabila datanya tidak ditemukan, maka call data baru. Nah, dia tuh dianggap sebagai data baru kalau kodenya belum ada. Tes. Run. Contoh. USR01. Enter. Nah, gitu. Kita akan edit nih. Namanya adalah admin edit. Lalu klik edit di sini. Klik. Maka muncul keterangan data berhasil diedit dan kita lihat di sini admin edit. Tapi ada tapinya. Ini nggak bisa diisi nih. Ini nggak bisa diisi karena tadi enable-nya dibikin false. Nah, enable false-nya saya lepas dulu deh. Saya lepas dulu. Beri remark. Oke. Mulai lagi, kita coba edit lagi. USR02, enter. Nah, di sini Ujang Saifuddin. Kita edit di sini. Klik. Maka ketika data berhasil diedit, muncul keterangan data berhasil diedit. Gitu. Oke. Sekarang kita akan mempergunakan tombol hapus. Di sini hapus. Klik-klik. Nah, di sini kita validasi dulu. Apabila text box 1 sebagai kode masih kosong, maka message box kode harus diisi. Lalu text box 1 fokus, lalu exit sub. Dah selesai. Itu kalau kodenya tidak diisi. Kodenya diisi. Lalu kita cek. Oh, cari kode yang ada di text box 1 itu. If not there has row, apabila kode tersebut tidak ada, maka munculkan pesan MSG box kode tidak terdaftar. Lalu exit sub. Gitu. Jadi kodenya dicari dulu, jangan langsung dihapus aja. Belum tentu kode itu ada, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Sudah diisi dan datanya ada. Munculkan pertanyaan gini. If message box show yakin akan dihapus, koma, perhatian, koma, sodorkan yes no. Jadi mau dihapus atau enggak? Kurung tutup sama dengan jika hasilnya dijawab. Jika dijawab yes, pertanyaan tersebut dijawab.
Yes, maka dim. Dim hapus s string yaitu hapuslah seluruh kolom dari tabel user. Yang mana yang dihapus? Yang kode usernya ada di textbox 1. Nah, gitu. Kok ini mah jadi kayak koneksi gitu. Seperti ini. Gitu. Hapuslah seluruh kolom dari tabel user yang kode usernya ada di textbox 1. Kemudian CMD sama dengan new oleh DB comment. Nama stringnya hapus, koneksinya di belakang. Beda sama PHP. Kalau PHP koneksinya di depan. Kemudian CMD execute-nya non-query. Kemudian kita berikan keterangan. Sorry. Call kosongkan. Call tampil grid. Lalu message box. Data berhasil dihapus. Ini kalau dijawab yes. Bagaimana kalau dijawab no? Else. Nah, ini jika dijawab no, maka cukup kosongkan. Kita coba tes. Run. Tiba-tiba hapus. Klik. Kode harus diisi. Oke, diisi. Klik. Kode itu tidak terdaftar. Coba kita isi sekarang. USR02. Klik. Yakin akan dihapus? Jawab no. Ulang USR02. Klik. Jawab yes, apa yang terjadi? Data berhasil dihapus. Yang terakhir, button batal ini cukup kosongkan. Button tutup cukup me close, tutup formnya. Nah, untuk cari data, di sini ada query. Saya akan coba lakukan double klik di sini. Klik-klik. Kondisinya ketika tag-nya berubah. Kita coba ya. Misalkan begini. Karena tampilnya di grid, DA sama dengan new oleh DB data adapter. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel user yang nama usernya like, nah gitu, yang ada di textbook 4. Kemudian DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, data source-nya berasal dari DS table 0. Table 0 itu adalah satu-satunya tabel yang disebut dalam query. Ini table 0 nih. Kemudian DGV read only true. DGV-nya jangan dioprak-oprak. Sebelum kita melakukan pencarian data, kita run dulu ya. Nah, ini kan datanya cuma satu. Kita isi dulu. USR02 namanya Dedi 1234, statusnya user simpan. Berhasil. USR03 namanya Bahrum. Passwordnya misal. Statusnya. Jadi gini. Ini belum saya oprek nih, masih kosong terus nih. Padahal ini bisa ngambil dari sini nih, bisa dia. Ya, misalkan stop, lalu simpan. Nah, saya akan membuat sebuah function untuk menampilkan data-data user dari kolom status. Oke, saya akan bikin gini. Saya bikin sub, namanya, namanya sub tampil status. Jadi begini. CMD sama dengan new oleh DB comment select distinct status user from tbl user.
gitu. Jadi tampilkanlah status user satu aja. Kalau ada yang sama, tampilinnya satu aja. Gitu. DR sama dengan cmd execute reader. Kemudian do while dr read. Jadi membacanya itu berulang-ulang. Membacanya berulang-ulang ya dari bagian atas sampai ke bawah. Jadi yang dibaca itu dari sini ke sini ke sini, looping ngebacanya gitu. Makanya pakai do while. Kemudian di combo box satu itemsnya add dr 0. Boleh juga dr status user boleh ya. Nah, daripada kita nanti di sini menulis call apa namanya? Call tampil status, saya akan tempelin aja deh di sini, dikosongkan nih di sini. Sorry, betul betul. Call tampil status. Jadi setiap kali manggil kosongkan, ini pun kepanggil. Padahal boleh begini. Call tampil grid. Jadi setiap kali manggil kosongkan, ini pun kepanggil. Itu boleh juga. Boleh. Ya, boleh juga. Jadi nanti ini nggak perlu gitu. Kemudian, nah ini nggak perlu karena udah ada di dalam call kosongkan gitu. Kalau misalkan dia ditaruh di luar, ya, dia ditaruh di luar, tidak di sini, ya berarti di sini harus diketik, di sini harus diketik juga gitu. Oh, tampil status terus begitu. Nah, daripada capek, mendingan taruh aja udah di sini. Jadi satu kali manggil dia, beberapa function kepanggil di dalam. Oke, kita akan coba ya. Run. Nah, lihat. Oh, kenapa dia sampai ada beberapa kali? Admin stop user, admin stop user. Ternyata coding saya kurang di sini. Di sini tuh harusnya dibersihin dulu nih. Combo box satu items clear. Itemnya dibersihkan dulu. Karena di sini ada tampil status kepanggil. Di sini ada call kosongkan. Di dalam call kosongkan ada tampil status juga. Ini saya buang dulu. Tampil grid, oke. Karena tidak dimasukin ke dalam call kosongkan. Ini tidak dimasukin ke dalam call kosongkan. Oke, ke bawah. Oke, kita coba run. Kita lihat. Nah, jadi dia tuh ngambil dari sini nih. Ngambil dari sini. Gitu. Saya kadang-kadang suka aneh, bukan aneh juga ya, terserah sih cara berpikir orang beda-beda. Suka ada orang yang membuat program hanya untuk kategori aja dipisahin kategorinya gitu di tabel yang berbeda sehingga kalau butuh dia ngambil query ke tabel kategori tersebut gitu. Tapi kalau menurut saya lebih efektif seperti ini sih. Contoh ya, kita cobain nih, cobain lagi. USR 04 namanya Handoyo, passwordnya misalkan 12 keyword. Dia itu belum ada di sini. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Misalkan ketik aja di situ, gitu. Ketik aja di situ, klik simpan. Klik, maka secara otomatis dia akan muncul sebagai operator. Jadi ini fleksibel banget. Kalau belum ada diketik, kalau sudah ada dipilih gitu. Ini efektif banget. Ya. Nah, sekarang kita akan coba yang ini nih. Tutup dulu sebentar. Tadi kita sudah mempraktekkan tentang textbox satu, textbox 4, sorry. Textbox 4 untuk mencari data yang ada di dalam grid gitu. Contoh ya, ini kan udah ada codingnya. Saya mencari bah. Oh, sorry. Ada yang kurang. Ini belum dikasih tanda bintang. Oh, sorry, tanda persen. Dan belum dikasih tanda persen. Tujuannya untuk mencari data
yang mengandung huruf tersebut. Misalkan, tuh, Bahrum, kena B, Bahrum. Misalkan Dedi kena Dedi, gitu. Lalu Handoyo kena Handoyo. Nah, ada juga orang yang membuatnya begini. Di sini dipasang button nih, dipasang button. Buttonnya itu apa namanya? Button namanya cari. Begitu button cari diklik, dia keluar ke form yang berbeda. Di form itu ada data grid view. Ya Allah, borosnya. Minta ampun. Nggak perlu begitu. Nggak perlu. Kita manfaatkan aja satu form ini kita optimalkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya data yang ada di dalam data grid ini, kalau diklik, contoh gini, kalau diklik dia naik ke sini datanya. Kalau diklik dia naik ke sini datanya. Gimana caranya? Supaya bisa langsung diedit atau dihapus gitu. Gimana caranya? Caranya kita lakukan double klik. Klik klik. Nah, ini kan cell content klik. Kita pilihnya cell mouse klik ya. Kita pilih eventnya adalah cell mouse click. Kita pasang gini dulu. On error resum next. Text box 1, ambil datanya dari DGV, row, row index, cell, selnya cell. Ini sebenarnya kolom index juga bisa, bisa. Tapi akan lebih baik kita mengambilnya sel 0 value. Kenapa? Karena sel 0 itu, ini sel 0 adalah kode. Gitu. Setelah kodenya naik, call cari kode. If there has row, jika kode ada, maka call ketemu. Begitu. Tes. Klik, naik dia. Klik, naik dia. Klik, naik dia. Tapi kalau sejajar, ya itu juga. Oh, sejajar. Klik, klik. Jadi nyari, simpan, edit, hapus, batal, cari. Lakukan aja semuanya di sini. Lakukan semuanya di satu form yang sama. Itulah salah satu kelebihan dari VBNet ya. Bikin UI-nya gampang, bikin codingnya pun gampang. Bagi saya ya, bagi orang yang udah mahir PHP, justru dia akan berkata PHP itu lebih gampang. Gitu. Kita cobain. Nyari berdasarkan Dedi. Kalau udah ketemu diklik di sini. Klik. Silahkan di sini. Dedi edit bro gitu. Lalu edit di sini. Klik. Data berhasil diedit. Gitu. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita. Inilah yang dimaksud dengan CRUD dalam VBNet dengan database akses ya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?